Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita menyapa Tuhan, kita ucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya
untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Inilah hari ke-50. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Tuhan sumber anugerah. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita menyerahkan segenap hidup kita hanya di dalam tangan kasih-Nya, agar Ia sendirilah yang memenuhi hidup kita dengan aliran-aliran air kehidupan yang memampukan kita melakukan kasih-Nya di dalam laku hidup sepanjang waktu. Dalam kerapuhan dan ketidakberdayaan, oleh karena keangkuhan dan diri kita yang masih hanya memikirkan kehidupan sendiri, kita serahkan di dalam tangan pengasihan-Nya. Kita memohon pengampunan-Nya agar sungguh kita dilayakkan
melakukan kasih-Nya. Kepada Engkau ya sumber cinta kasih, ungkapan dalam pengakuan kelemahan melalui doa ini kami naikkan. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, yang tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil, yang tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dan gini, saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 sebagai berita anugerahnya. Dan demikianlah saudaraku, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaikan tanah kering,
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya. Tetapi mari sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita teduhkan hati kita dan naikkanlah doa kita. Mari kita berdoa bersama. Roh-Mu yang kudus, yang terus akan menolong kami, memberikan pengertian, membukakan pemahaman bagi kami di tengah keterbatasan untuk bisa menerima firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menopang dan memampukan kami untuk merasakan dan kemudian mau berjuang melakukan apa yang Engkau kehendaki dari firman-Mu di dalam kehidupan. Maka inilah kami ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berserah, bersiap menerima firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan kita terima bersama dari bagian Injil Yohanes. Mari kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan mulai pada ayat 37 sampai dengan ayat 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini mengenai air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita rasakan bersama-sama, kita akan mencoba merefleksikan dalam tema menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran hidup dari roh. Saudara, ketika kita mencoba untuk kembali merasakan perjalanan dalam pesiaran kehidupan kita, kita kerap mendengar berbagai pengibaratan tentang kehidupan. Jadi ada beberapa yang mencoba memaknai apa itu kehidupan. Salah satu pengibaratan tentang kehidupan menyebutkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan pengembaraan. Kita membayangkan sebuah pengembaraan
Gambaran kehidupan sebagai pengembara mengandung makna bahwa dalam menjalani hidupnya, seseorang digambarkan bagaikan seorang musafir. Ia berjalan, menyusuri jalan-jalan kehidupan, dan ketika menyusuri jalan-jalan itu ia berjumpa. Perjumpaannya adalah dengan berbagai situasi atau berbagai peristiwa kehidupan. Nah saudara, ketika seseorang menyusuri jalan-jalan itu, ia berjumpa dengan sesuatu yang beragam. Kadang peristiwa yang menyenangkan, tetapi kadang juga menyedihkan. Ada kalanya mempunyai bekal yang berlimpah, tapi tidak jarang juga bahwa mereka juga mengalami keterbatasan. Bahkan bisa saja bekalnya habis dan kekurangan. Saudara, proses kembara hidup ini bisa jadi membuat seseorang mengalami kelelahan karena perjalanannya tadi. Kelelahan itu bisa menimpa fisik, dan biasanya kalau sudah menimpa fisik itu akan berpengaruh pada mentalitasnya, pada spiritualitasnya. Maka antara yang fisik dan yang spirit serta mental itu menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Apabila kelelahan itu tidak diatasi, maka si pengembara ini tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan pengembaraannya. Kehidupan manusia di zaman ini tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa mengalami kelelahan dan perlu untuk disegarkan. Saudara, ada beragam kelelahan yang bisa menimpa kehidupan seseorang. Bahkan konon tidur saja, padahal tidur itu termasuk dalam wilayah beristirahat. Bangun tidur mengatakan aku capek banget, lelah. Lelah setelah tidur. Ada yang mengalami seperti itu. Ada juga yang dia diem aja, seperti orang yang sedang melamun, dan bahkan melamun pun dia mengatakan, aku capek, aku lelah. Dan ini semua bisa mempengaruhi emosinya yang kemudian berubah-ubah. Kelelahan atau keletihan itu sangat mempengaruhi emosi seseorang. Maka yang terjadi bisa kemudian sering marah, sangat sensitif, tersinggung sedikit pada peristiwa yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi karena lelah, fisiknya yang mempengaruhi berbagai keadaan lain membuat dia menjadi rapuh atas kondisi dirinya. Hidup menjadi lebih sulit dengan emosional dan memaksa untuk kemudian ingin keluar dari itu semua, tapi bingung bagaimana caranya mengatasi situasi itu. Berusaha untuk menutupi kelelahannya, kesedihannya, keputusasaannya. Dia ingin untuk terbebas dari situasi-situasi itu. Apalagi kalau kemudian kita berefleksi dengan situasi kita, hampir 3 bulan atau bahkan masuk ke bulan ketiga ini. Walaupun kemudian ada yang mengatakan saya sudah terbiasa kok, sudah mulai enjoy. Tapi banyak yang mengatakan saya lelah loh. Padahal ya di rumah gitu ya. Tapi lelah, letih karena biasanya dia bisa melakukan banyak aktivitas lain, tetapi kemudian dia harus belajar mengelola hidupnya dengan baik, mengendalikan dirinya, dan itu meletihkan dan itu melelahkan. Dan ketika tidak mendapatkan solusi dari apa yang dia alami, dia kemudian bisa menjadi kehilangan harapan. Maka apa yang harus dilakukan?
seseorang kemudian harus belajar mengelola dirinya. Belajar untuk meneduhkan hatinya, membuat tenang diri, dan kemudian yang sangat penting adalah berpikir positif untuk selalu membangun kedekatan dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus dalam peristiwa ia berada di Yerusalem, pada waktu itu dalam Injil Yohanes diceritakan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, ia melihat suasana lelah itu. Ia melihat banyak yang mengalami keletihan dalam batinnya, dalam kehidupannya, dan itu nampak terbaca. Saudara-saudara, mereka atau orang-orang yang datang di perayaan Hari Raya Pondok Daun itu, mereka tampak lelah dengan berbagai kenyataan yang mereka alami sehari-hari. Apa yang membuat mereka menjadi lelah? Secara politis, mereka mengalami ketertindasan. Tetapi juga dalam bidang keagamaan, mereka tertekan oleh karena berbagai ritual hidup yang kaku, yang membelenggu mereka. Yang mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, dalam jiwanya. Padahal mereka membutuhkan itu. Dan saudara melihat kelelahan yang terjadi, yang dialami oleh banyak orang itu, maka Tuhan Yesus menawarkan penyegaran. Kita bisa melihat bagaimana tawaran Yesus bagi mereka. Penyegaran dalam ayat 37 di Yohanes 7 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes pasal 7 ayat 37. Tawaran Yesus adalah minum. Datang padaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah roh. Air digunakan sebagai sebuah pendekatan secara simbolik. Maka air ini saudara menjadi simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan melalui air, yaitu sebagai penghilang rasa haus atau dahaga. Dengan demikian air menjadi sesuatu yang sungguh memulihkan. Karena ketika air itu sebagai simbol penghilang dahaga, orang yang datang menghampiri dan meminumnya, dia akan mendapatkan kesegaran. Dahaganya menjadi hilang. Dan itu yang ditawarkan Yesus. Saudara-saudara, dengan demikian air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan, dan tanpa air kehidupan akan sirna. Pengharapan umat akan air terpenuhi, dan itu terjadi dalam diri Yesus. Saudara, penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena dalam konteks pembacaan Injil Yohanes. Mari kita lihat dalam teks Alkitab kita. Karena itu Yesus menyebutkan, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Dan air hidup ini dapat bermakna menjadi air yang mengalir. Dan di situ saudara dapat diartikan juga sebagai air yang memberikan kehidupan. Dia mengalir dan mengalir. Memberikan sebuah energi baru, memberikan kehidupan pada setiap orang yang datang dan kemudian merasakan air itu. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa air itu
akan mengalir dari dirinya, itu yang disampaikan oleh Yesus. Yang adalah bait Allah yang baru. Kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 21. Semua orang yang haus diundang untuk datangnya pada Yesus, sang sumber air kehidupan itu. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan aliran-aliran air hidup itu digambarkan sebagai Roh Kudus yang dimaknai bahwa air yang cair akan mengisi ruang kehampaan, kekosongan. Dan air itu akan sangat dipengaruhi oleh wadah yang menampungnya. Maka yang paling penting bukan persoalan wadahnya, tetapi airnya itu ada. Dan kemudian di sana dia akan berfungsi. Di sana dia akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika kemudian diwadahi dengan baik. Air itu, yang cair itu, mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti. Dan di sini kita menemukan sebuah makna tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Maka itulah kalau kita kemudian membuka pada teks Alkitab dalam beberapa bagian surat Paulus membicarakan tentang adanya beragam karunia roh. Setiap orang memiliki masing-masing, tidak harus sama, wadahnya berbeda. Tetapi airnya, rohnya itu menjadi roh yang adalah energi kehidupan. Maka ketika kita berjumpa dengan keberagaman, itu tidak menjadi persoalan. Karena kita tahu kemudian bahwa ada begitu banyak wadah yang akan menampung air, yang mau menerima curahan air kehidupan. Lalu saudara, air di sini bukan dalam arti air yang diam, tetapi air di sini adalah air yang dinamis, yang bergerak, yang memiliki roh kehidupan. Kalau dalam kata Yunaninya disebut hudatos. Apa sih hudatos itu? Hudatos yang berarti air yang mengalir di sebuah sungai. Ada dinamika, ada kerjanya, ada geraknya, ada perubahannya. Dia bergerak, dia mengalir. Ciri kerja Roh Kudus pada seseorang manusia seumpama gambaran atau simbol air tadi. Ada dinamikanya, ada gerakannya, ada kerinduan untuk mengubah diri dan terus berubah, dan tentu saja berubah untuk menjadi lebih baik sebagaimana Bapanya yang di sorga yang baik. Saudara, semua orang yang percaya pada Yesus akan menerima curahan roh itu. Roh itu akan dicurahkan pada setiap mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Di ayat 39 tadi dikatakan begitu. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering, yang terus menerima aliran hidup dari roh untuk kehidupannya. Dengan menerima aliran itu, kehidupan menjadi disegarkan, kehidupan menjadi dipulihkan, kehidupan dilanjutkan, dan kemudian terus mengalami kehidupan yang baik yang kemudian membawa pengharapan. Tawaran Yesus ini diberikan juga pada saya dan saudara pada konteks hidup kita saat ini. Pada situasi hidup di masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Yang tadi gambaran hidup bagaikan pesiarahan, bagaikan perjalanan pengembaraan yang menjumpai banyak peristiwa.
Dan ia paham bagaimana kita letih, lesu, lelah, butuh sesuatu yang kemudian membawa kita pada kesegaran baru. Maka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, menerima aliran air kehidupan, meminumnya, mereka akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan kehidupan. Maka saudara, dengan demikian murid-murid yang mengikuti Yesus tidak hanya tahu tentang Dia, serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan dinamika, dengan pergumulan yang ada, dengan percaya bahwa Yesus sangat mengenal mereka yang haus, yang letih lesu, yang butuh untuk mendapat kesegaran. Dan mereka tahu bahwa itu akan dicurahkan bagi mereka yang menerima Dia, yang mau mewadahi curahan Roh Kudus itu, air kehidupan itu bagi kehidupan yang dijalaninya. Maka saudara, dalam peristiwa ini, sebuah perayaan kehidupan iman, merayakan betapa besar cinta dan kasih Tuhan, bahwa Ia mengalirkan aliran air kehidupan yang membawa kita pada pengharapan. Kita terus harus mensyukurinya. Kita menerima aliran hidup dari Roh, karena ini sangat kita butuhkan. Menjalani kehidupan dalam pengharapan. Dalam situasi apapun, kita bukan menjadi orang-orang yang gampang lelah, menyerah, dan kalah. Tetapi karena Roh Kudus itu, air itu mengalir dalam hidup kita, membawa gerak kehidupan yang baik, maka kita menjadi orang yang kemudian berjuang, tangguh, dan terus mampu menjalani kehidupan. Kita tidak terpuruk, tetapi kita bangkit dan bersemangat melihat kehidupan dalam pengharapan, karena Roh Tuhan menjadi roh kehidupan kita, dicurahkan bagi kita semua. Maka mari jalani hari-hari kita. Ada banyak perubahan? Iya. Dan mari kita belajar untuk menerima, menikmati, dan menata hidup kita dalam perubahan yang ada. Jangan khawatir, karena Roh Tuhan sendiri, air kehidupan itu sendiri yang akan membawa pada kesegaran dan pengharapan. Situasi yang baru, kata banyak orang begitu ya. Janganlah menjadi situasi yang membuat kita kemudian bingung dan kehilangan harapan. Tata hidup kita, semangati diri kita, berpikir positif, awali hari-hari kita dengan selalu yakin bahwa kita tidak pernah sendiri. Maka kita bisa menjalaninya dengan baik. Tidak pernah sendiri, karena kita bersama dengan Roh Tuhan, bersama dengan kehidupan yang ada di sekitar kita, bersama saling menopang dalam persekutuan hidup bergereja, tetapi juga di tengah masyarakat ini. Selamat merayakan kehidupan dalam pengharapan. Roh Kudusnya tercurah bagi kita. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Engkaulah sumber kehidupan kami yang membawa pada pengharapan hidup yang baru. Roh kehidupan yang membuat kami semakin yakin bahwa hidup kami ada di dalam penyertaan-Mu. Dalam letih, lesu, dan kehausan karena berbagai situasi, Engkau menjadi air sumber kehidupan. Dan itulah curahan Roh-Mu yang menyertai kami. Kami berserah hanya di dalam Engkau, dan kami meletakkan hidup kami dalam pengharapan bersama Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang berdiri.
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan Yesus, kita bersama akan menguntai segenap rasa syukur dan permohonan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami ada bersama dalam persekutuan melalui kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Pakem. Kami merasakan pemeliharaan kehidupan dari Engkau saat kami letih, lesu, dan dalam berbagai situasi lemah hidup. Engkau datang menghampiri kami, menawarkan air kehidupan yang melegakan. Maka di antara situasi kami yang penuh dengan keletihan dan kondisi yang lesu itu, kami belajar terus menghampiri Engkau dan membiarkan Engkau saja yang memberikan kehidupan. Karena itu juga kami menyerahkan kehidupan sepenuhnya jemaat-Mu Tuhan di GKJ Pakem dalam berbagai aktivitas kehidupan yang dijalani dalam kondisi dan situasi yang cukup berbeda dengan waktu-waktu yang lampau. Memasuki bulan ketiga, kami masih harus tetap di tempat. Menolong kami untuk merasakan betapa penyertaan-Mu begitu dalam, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau menopang hidup kami dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan kehidupan setiap dari jemaat-Mu dalam relasi yang mereka bangun di keluarga, agar harmoni kasih-Mu terlantun dengan baik di tengah kondisi berbeda yang mereka alami dan rasakan, baik sebagai suami, istri, ataupun anak-anak. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan melalui gereja-Mu di GKJ Pakem dalam kelompok atau wilayah. Engkau yang menolong kami berkoordinasi dengan baik ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah kehilangan kesempatan untuk bisa saling menyapa dan menguatkan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Kami menyerahkan aktivitas dari setiap saudara-saudara kami dalam kehidupan jemaat ini di dalam pertolongan-Mu. Dan bahkan ketika kami dengar ada beberapa teman kami dalam kondisi lemahnya karena sakit yang diderita, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menopang, Engkau hadir melalui pengobatan dan perawatan yang dijalani, Engkau hadir melalui cinta kasih
dan rawatan pemeliharaan dari keluarga dan setiap orang yang ada di sekitarnya. Kami berserah padamu Tuhan. Kami juga membawa dalam doa ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih harus menjalani perawatan untuk pemulihannya. Kami berdoa untuk Mbak Sri. Kami menyerahkan orang tua kami yang terkasih yaitu Ibu Trubus. Demikian juga kondisi Pak Heri. Kami yakin Tuhan yang menguatkan dalam kelemahannya. Kami juga berserah kepadamu untuk kehidupan kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat di sekitar kami. Ajarkanlah kami terus mampu menyuarakan cinta kasih Tuhan dalam relasi hidup kami di tengah masyarakat ini. Terus saling melengkapi, menolong, dan menguatkan. Kami memohon kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami di Indonesia. Ajarkanlah kami juga terus mendukung apa yang menjadi bagian dari keputusan dan kebijakan dari pemerintah menanggapi situasi COVID-19 ini. Kami tidak saling menyalahkan, tetapi kami saling mendukung dan menguatkan. Kami yakin semuanya dapat teratasi ketika kami memiliki kerendahan hati dan kemauan untuk menopang satu dengan yang lain. Kami berserah padamu Tuhan. Karena kami yakin dalam hidup yang kami jalani, kami tidak pernah sendiri. Roh-Mu tercurah, Roh-Mu yang kudus membangkitkan semangat dan pengharapan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami ini dengan percaya penuh pada penyertaan-Mu. Maka inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berserah. Amin. Saudara terkasih, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Mari saudara kita membawa persembahan kita dengan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Bila tiada relasi
sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada ibadah pagi hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk menyerahkan persembahan. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan, sempurnakan persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum kepadamu. Berkati segala usaha dan upaya kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Berkati orang-orang yang terus berusaha mengupayakan segala sesuatunya. Dan ajar kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau sendiri yang memberikan kebijaksanaan, sehingga takut akan Engkau saja yang dia pegang dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan perkenankan kami berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama kita akan masuk di dalam pengutusan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.
apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Hatinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Demikian jemaat kekasih, ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap di rumah, dan senantiasa saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.